잘 좀 해봐봐. 응? Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap sehat-sehat selalu. Oke, pada video kali ini aku akan membahas sebuah film yang terbilang cukup seru. Film ini berjudul rilis pada tahun 2014, lumayan lumutan namun cukup terbilang seru untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya setelah intro keren satu ini. Film diawali dengan para siswi sedang olahraga renang. Pak John memberikan arahan pada muridnya. Namun ada yang aneh pada seorang siswi yang bernama Bunga. Ia menaiki tangga yang paling tinggi. Semuanya sontak terpesona melihatnya dan bersorak-sorak untuk menyuruh turun. Lalu tiba-tiba Pak John melihat itu langsung saja menyemplung ke kolam renang, menghampiri Bunga dengan gaya renang kodoknya. Lalu dilihatkan Pak John yang sedang menikmati rokok Ares kreteknya. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh istrinya. Mereka keluarga sederhana, namun sangat bahagia. Mereka berencana untuk pindah, namun memikirkan saat ini lagi pandemi. Akhirnya mereka menunda jadwal pindahnya. Keesokan harinya Pak John mengajar lagi di sekolahnya. Pak John mengajar di bagian olahraga. Ia mempraktekkan kepada muridnya cara melempar yang baik dan benar. Mulailah dia menunjukkan tutorial yang ia buat sendiri kepada muridnya. Bola itu mengenai perut Bunga dan ia terjatuh. Karena merasa berdosa atas tutorialnya sendiri, Pak John membawa Bunga ke UKS untuk diobati. Saat sedang serius mengobati, tiba-tiba celepot. Hal itu membuat Pak John agak kurang menyenangkan. Ia pun menegur Bunga bahwa lain kali jangan nanggung-nanggung. Oke, lanjut. Di hari libur, Pak John makan besar bersama keluarga istrinya. Ternyata keluarga istrinya cukup sukses. Terlihat di sini Pak John kelihatan agak minder. Karena profesi dan penghasilannya tidak begitu besar. 학교 생활은 어때? 할 만 안 가? 이건 다 풀었니? 아빠가 어렵게 넣어준 거 아는데 알아서 Setelah 잘하겠지? makan besar, Pak John pergi ke warung Bu Teti untuk membeli rokok jambu. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Bunga, dedek gemes yang nakal. Apesnya si John yang disuruh membayar minumannya. Mereka pun ngomong-ngomong sedikit depan warung. Bunga berbicara kepada Pak John bahwa ia ingin belajar rugby. Diketahui bahwa Pak John ini dulunya bekas atlet rugby. 아니다, 됐어. 무슨 페인트 마시는 것 같아. 응. 나도 배우고 싶은데. Beberapa hari berlalu, Pak John pun mengajak Bunga untuk menonton pertandingan rugbinya. Terlihat bahwa Bunga begitu semangat menemani Pak gurunya. Lalu Pak John saat hendak pulang, namun tiba-tiba hujan deras membuat ia sedikit dilema. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak pulang. Secara kebetulan Bunga berlari dari kehujanan. Di sini ia kebasahan dan jelas kedinginan. Pak John merasa tidak tega melihat muridnya basah kuyup dan memakai rok pendek. Di sini Pak John hampir tergoda, namun imannya begitu kuat sehingga ia berhasil menepisnya. Akhirnya Pak John mengajak Bunga untuk naik ke atas dan meminjamkan jaket kepada Bunga. Lalu Pak John menyuruhnya untuk mengganti baju, namun pada saat ganti baju Bunga tidak menutup pintu dengan alasan takut. Pak John tetap pura-pura tidak melihatnya. Bunga begitu lama di dalam. Ternyata ia tidak bisa menaikkan resleting jaketnya. Pak John pun mencoba membantunya. Mau tidak mau Pak John melihat gunung Tangkuban perahunya Bunga. Namun setan di sekolahan itu terlalu kuat sehingga Pak John tidak bisa menahan batang singkongnya. Akhirnya Pak John pun dengan penuh semangat menciumnya.
Saat hendak menindaklanjuti prosesnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang. Di saat bersembunyi, ia menindih Bunga sehingga membuatnya pingsan. Merasa sudah aman, Pak John pun keluar. Ternyata penjaga itu masih ada di sana. Ditambah ada istrinya yang datang menjemput Pak John. Pak John pun mau tidak mau pulang bersama istrinya. Saat tengah malam, Pak John merasa khawatir dengan Bunga. Ia kembali mendatangi sekolahan itu. Ternyata Bunga tidak ada di sana. Ia hanya menemukan handphonenya saja. Keesokan harinya, Pak John mencari Bunga di kelasnya. Namun Bunga tidak ada di sana. Pak John pun tidak putus asa, ia tetap mencarinya. Akhirnya ia menemukan Bunga di atas sekolah. Ia bertanya kepada Bunga, apakah kau tidak apa-apa? Karena ia cukup khawatir, sehingga membuat Bunga makin jelas bahwa Pak John menyukainya. Mereka pun menghibur diri untuk melupakan kejadian semalam dengan berjalan-jalan bersama. Akhirnya pada suatu hari Bunga menuliskan kisah cintanya itu ke sosial media, sehingga cerita itu viral di satu sekolahnya. Mereka berdua dipanggil kepala sekolah. Untungnya Bunga beralasan bahwa itu adalah iseng-iseng aja. Dengan kejadian itu Pak John menjauhi Bunga. Bunga pun merasa kesepian karena dijauhi Pak John, sehingga ia tidak terawat dengan tubuhnya. Merasa konyol, akhirnya Bunga memutuskan untuk pergi ke rumahnya Pak John. Ia beralasan untuk belajar memasak. 그럴 리가 있니? 선생님은 내가 불편하신가 봐요. Dan meminta istrinya Pak John yang menjadi gurunya. Dengan hal itu agar ia bisa tetap dekat dengan Pak John. Kehadiran Bunga dalam keluarganya Pak John membuat Pak John merasa tidak tenang. Lalu Pak John mengajar olahraga di sekolahnya. Ia memberikan tutorial cara menolong orang yang tenggelam. Pak John memanggil salah satu murid untuk menjadi bahan prakteknya. Namun di sini muridnya tersebut malah mencium Pak John. Bunga yang melihat itu langsung marah kepada murid tadi. Ia melukai murid tersebut sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di rumah Pak John, Bunga tidak fokus dengan pelajarannya. Saat bersamaan Pak John pulang ke rumah, tanpa pikir panjang Bunga menyambut kepulangan Pak John tersebut, layaknya seorang istri. Hal itu membuat istrinya Pak John menaruh curiga kepada mereka berdua. Di hari berikutnya Bunga datang ke rumahnya Pak John untuk belajar. Namun, istri Pak John berkata bahwa ia sudah capek, ditambah lagi ia sedang mengandung. Malam harinya Pak John di teras rumahnya sedang menikmati rokok jambunya. Terlihat ia sangat frustasi dengan bayang-bayangnya Bunga. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui Bunga. Ia langsung memeluk Bunga dan menciumnya. Lalu ia berlutut kepada Bunga dan berkata, jangan pernah lagi mengganggu keluarganya. Tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Istrinya Pak John sudah melahirkan seorang bayi dan anaknya selamat. Mereka merental mobil teman istrinya Pak John. Ia juga mengajar di sekolah yang sama dengan Pak John. Bunga juga ada di sana. Lalu Bunga diantar gurunya pulang. Ia memegang karter, membuat gurunya ketakutan. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba gurunya dihabisinya. Suatu hari dengan rasa dendam yang begitu dalam, Bunga menculik bayinya Pak John. Istri Pak John yang mengetahui bahwa Bunga yang menculik bayinya, akhirnya ia tanpa pikir panjang ke rumahnya Bunga dengan seorang diri. Di sana Bunga berkata bahwa bayinya telah ia buang di tampungan air itu. Lalu istrinya Pak John bergegas masuk ke dalam tampungan air tersebut, dan ternyata itu adalah sebuah boneka. Tanpa menunggu lama, Pak John pun tiba dengan tepat waktu. Ia masih sempat menyelamatkan anak dan istrinya.
Di sisi lain, Bunga yang sedang frustasi naik ke atap gedung. Ia nekat untuk terjun bebas tanpa parasut. Pak John berusaha menyadarkannya, namun pencerahan dari Pak John kurang menarik. Dan Bunga pun terjatuh ke bawah, membuat ia tenang di alam baka. Film diakhiri dengan Pak John yang merasa bersalah atas kejadian itu dan menikmati rokok jambunya. Oke, terima kasih bagi yang menonton sampai selesai. Saya sarankan kalian untuk subscribe ya channel ini agar rasa penat saya hilang.